Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aimah Mufidah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini harus terus dikembangkan, karena hal inilah yang akan menjadi dasar dalam pengembangan diri seorang guru penggerak. Nilai guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Guru penggerak harus selalu memprioritaskan kepentingan dan perkembangan siswanya. Mereka harus berusaha memahami kebutuhan siswa dan memberikan dukungan serta bimbingan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Nilai yang kedua adalah inovatif. Seorang guru penggerak harus selalu mencari cara-cara baru dan kreatif untuk meningkatkan proses pembelajaran. Mereka tidak takut untuk mencoba metode baru dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Nilai guru penggerak yang ketiga adalah reflektif. Seorang guru penggerak harus selalu memiliki nilai reflektif terhadap praktik pembelajarannya. Dengan merenungkan apa yang telah dilakukan, mereka dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan terus mengembangkan diri. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan kerja, orang tua, dan komunitas sangat penting. Guru penggerak harus mampu membangun hubungan yang positif dan produktif untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dan yang terakhir, seorang guru penggerak harus mandiri. Artinya, seorang guru penggerak harus memiliki inisiatif dan tidak selalu bergantung pada orang lain untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimanakah gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa yang akan datang dan apa yang akan saya laksanakan dan saya rencanakan kurang lebih untuk 3 tahun ke depan. Setelah saya menjadi guru penggerak, saya pastinya akan mengimplementasikan nilai-nilai serta peran guru penggerak yang sudah mulai tumbuh di dalam diri saya. 3 tahun setelah saya lulus sebagai guru penggerak, saya merasakan banyak perubahan dalam diri saya dan lingkungan pendidikan tempat saya bernaung. Pada awal perjalanan saya penuh dengan semangat dan antusiasme untuk menerapkan semua ilmu dan keterampilan yang telah saya pelajari selama pelatihan. Hari-hari pertama setelah lulus, saya kembali ke sekolah dengan visi yang lebih jelas dan strategi yang lebih terstruktur. Nilai-nilai guru penggerak sudah tumbuh dan terus berkembang di dalam diri saya, yang kemudian saya implementasikan untuk perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah. Untuk nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai seorang guru penggerak, tentu saja saya harus mengutamakan kepentingan murid-murid saya. Artinya, saya akan memberikan murid kemerdekaan dalam belajar dan saya sebagai guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Murid-murid diberikan pembelajaran yang menyenangkan, memanfaatkan teknologi, dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, dengan mengambil langkah-langkah ini, saya dapat melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mengembalikan mereka kepada kodratnya. Hal ini sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang telah saya lakukan dan akan terus saya lakukan di masa yang akan datang sebagai seorang guru penggerak antara lain, yang pertama, saya akan memahami kebutuhan murid-murid saya. Jika ada murid yang mengalami masalah, maka saya akan meluangkan waktu untuk mengobrol dengannya, kemudian bertanya tentang apa kesulitan yang dihadapi di sekolah. Jika tidak mendapatkan penyelesaian atau sumber masalah adalah dari keluarganya, maka saya akan melakukan kunjungan ke rumah jika diperlukan untuk lebih mendalami tantangan yang dihadapi oleh murid saya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, saya juga akan melakukan asesmen diagnostik pada awal semester. Nah, hal ini
Maksudkan agar saya bisa mengetahui pengetahuan awal siswa-siswa saya. Setelah saya melakukan asesmen diagnostik, saya akan mencari tahu bagaimana gaya belajar mereka dan akhirnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya adalah memberikan dukungan emosional dengan menjadi pendengar yang baik dan berempati terhadap perasaan dan pengalaman murid, membantu mereka mengatasi tantangan pribadi atau akademis yang mungkin mereka hadapi, memberikan motivasi serta apresiasi, sehingga mereka merasa didukung dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, saya juga akan mendorong kemandirian murid-murid saya. Saya akan mengajarkan mereka untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, memberikan mereka kesempatan untuk menetapkan tujuan belajar pribadi, dan merencanakan strategi untuk mencapainya, dan mendorong mereka untuk mencari sumber belajar sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan yang bisa mengakomodasi seluruh gaya belajar siswa tanpa memberatkan mereka. Yang kedua adalah nilai inovatif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus mampu menemukan dan mengembangkan ide-ide yang baru yang tepat guna. Saya akan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nilai inovatif yang saya miliki ini, saya harap dapat menjadi sesuatu yang bernilai, yang bisa menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan memperbaiki pembelajaran sebelumnya, khususnya di sekolah tempat saya mengajar. Yang pertama adalah mengeksplor beragam metode dan model pembelajaran. Dengan mengeksplor model-model pembelajaran, maka saya harapkan pembelajaran di dalam kelas dapat mengaktifkan murid. Artinya mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, bisa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran inquiry, atau model pembelajaran berbasis proyek. Yang selanjutnya adalah menyusun media pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Jika sebelumnya saya sudah menggunakan media pembelajaran yang interaktif, saya akan terus memperbaiki lagi dan mencari ilmu-ilmu baru untuk membuat media pembelajaran saya semakin menarik. Bisa dengan menggunakan Assembler Edu, kemudian menggunakan media Canva, dan menggunakan video-video pembelajaran yang saya cari di YouTube. Kemudian saya juga akan mendesain perangkat pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan menggunakan aplikasi editing, bisa menggunakan Canva atau Photoshop. Yang selanjutnya adalah bahan ajar berupa handout yang saya buat secara mandiri. Jika sebelumnya saya sudah membuat untuk kelas 8, kedepannya saya harap saya bisa membuat handout untuk kelas 7 dan kelas 9 dengan menggunakan kurikulum terbaru. Diharapkan handout ini dapat berguna untuk tambahan materi bagi siswa-siswa saya. Nah, handout ini juga bisa digunakan oleh rekan-rekan guru sebagai bahan ajar. Nah, kemudian setelah saya mendesain pembelajaran, membuat handout, saya juga akan membuka saluran YouTube channel untuk berbagi ilmu dengan murid dan rekan sejawat. Murid-murid saya bisa melihat rekaman video pembelajaran yang telah dilalui untuk menambah ilmu dan materi. Sedangkan rekan-rekan saya bisa melihat praktik baik yang telah saya lakukan. Jadi saya harapkan saluran YouTube channel ini bisa berguna untuk mereka dan berperan aktif dalam merancang kegiatan P5 di sekolah, baik sebagai fasilitator kegiatan P5 maupun koordinator. Nah, kemudian saya juga akan mendokumentasikan kegiatan P5, mengunggahnya ke akun media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menyebarkan informasi tentang sekolah kami. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah nilai kolaboratif.
Nilai kolaboratif harus dimiliki oleh seluruh guru penggerak karena nilai kolaboratif adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan sejawat dan juga dengan murid-murid yang ada di sekolah. Untuk rekan sejawat kita bisa bertukar ide, kemudian kita juga bisa berbagi praktik baik, sedangkan dengan murid-murid nilai kolaboratif ini bisa meningkatkan kemampuan sosial mereka. Lalu hal apa saja yang telah saya lakukan dan akan terus saya lakukan di masa yang akan datang sebagai guru penggerak yang menumbuhkan nilai kolaboratif ini? Rapat koordinasi seluruh Dewan Guru tentu saja menjadi agenda rutin di setiap sekolah. Dalam rapat ini tentu saja akan membahas banyak sekali tantangan yang terjadi di sekolah dan solusinya. Nah, di dalam rapat koordinasi ini juga saya akan mengusulkan terbentuknya komunitas guru mata pelajaran yang dimaksudkan agar permasalahan yang terjadi di dalam setiap mata pelajaran dapat diselesaikan. Kelompok guru mata pelajaran ini juga diharapkan menjadi salah satu bagian dari sekolah untuk menyusun kurikulum sekolah sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Lalu rutin melakukan observasi kelas dengan rekan sejawat. Hasil refleksinya akan dibahas ketika melakukan rapat koordinasi bersama seluruh Dewan Guru. Lalu membentuk kelompok belajar guru. Kelompok belajar guru ini bertujuan untuk sarana kolaboratif antara guru untuk berbagi ilmu. Bisa saja mengambil topik tentang teknologi atau model-model pembelajaran yang terbarukan. Nah, selanjutnya mengajak siswa untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok, proyek, dan diskusi kelas. Lalu berkolaborasi dengan wali murid untuk melaksanakan program kelas dan program sekolah. Yang selanjutnya adalah nilai mandiri. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai mandiri karena seorang guru penggerak haruslah bisa memiliki kesadaran diri untuk dapat melakukan perubahan baik terhadap diri maupun lingkungannya. Sebagai guru yang mandiri, saya akan memimpin rekan sejawat untuk terus meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan pendidikan. Sebagai bentuk kemandirian, maka saya akan terus mengikuti kegiatan pengembangan diri secara daring dan luring. Tidak puas dengan apa yang saya dapatkan hari ini, maka saya akan terus belajar untuk mencari ilmu-ilmu baru. Kemudian, saya juga akan aktif dalam kegiatan komunitas mata pelajaran yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal ini juga dimaksudkan untuk menambah kompetensi yang ada di dalam diri saya. Yang selanjutnya adalah nilai reflektif. Seorang guru penggerak haruslah memiliki nilai reflektif. Nilai reflektif telah sangat membantu saya dalam melayani murid-murid dengan lebih baik. Hasil refleksi ini membawa saya pada pemahaman baru tentang pentingnya pendekatan yang lebih personal dan fleksibel. Saya mulai mencoba berbagai metode pengajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi di dalam kelas, dan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individual murid. Setiap minggunya saya meluangkan waktu untuk mengevaluasi efektivitas metode tersebut dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hal yang telah saya lakukan dan akan terus saya lakukan di masa yang akan datang untuk menumbuhkan nilai reflektif adalah yang pertama tentu saja melakukan refleksi bersama murid setelah selesai melakukan pembelajaran. Kemudian saya juga akan membuat jurnal pembelajaran yang nantinya akan direfleksikan bersama rekan-rekan dan kepala sekolah. Lalu meminta umpan balik berupa saran dan kritik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan melakukan tindak lanjut refleksi dan evaluasi pembelajaran. Dengan membuat jurnal, meminta umpan balik dan melakukan tindak lanjut refleksi, saya berharap apa yang telah saya lakukan dapat memperbaiki pembelajaran dan dapat memperbaiki mutu sekolah saya. Saya berharap semua yang saya tuliskan di sini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.